Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Ondi Saputra. Kita kali ini ada di segmen Nah Ini Pasar. Oke para sahabat, gimana kabarnya semuanya? Di saat situasi seperti ini, semuanya harus di rumah saja. Kita kali ini berada di segmen Nah Ini Pasar, di mana kita mengangkat pengusaha muda atau pemuda yang mau berusaha. Ya, karena zaman sekarang tuh banyak anak muda yang gengsi untuk usaha, banyak anak muda yang gengsi untuk berdagang. Tapi di sini, di Nah Ini Pasar, kita akan mengungkap dan juga mempromosikan pengusaha-pengusaha muda yang selalu istiqomah dan selalu terus berusaha. Kali ini Nah Ini Pasar menghadirkan seorang pemuda yang sangat inspirasi dan penuh semangat. Siapakah dia? Nah, ini dia para sahabat. Dia ini seorang pengusaha atau berwirausaha di bidang lain daripada yang lain, yaitu seorang fotografer. Nah, kita langsung aja kenalan persahabat. Kang atau siapa panggilan ini? Abang sih. Abang atau Abang. Abang? Abang Oke, aja. Abang Ade. Bang, namanya siapa Bang? Nama aslinya sih Pak Roji, tapi Pak Roji. biasa dikenal Giung. Jiung, wih di Betawi tulen nih kayaknya Jiung nih. Oke, Bang Jiung, kesibukan Bang Jiung ataupun Bang Oji ini apa kesehariannya? Ngopi-ngopi, ngumpul sama teman, sama sharing-sharing berbagi pengalaman aja. Nah terus Bang Jiung, kenapa Bang Jiung kok bisa memilih usaha yang mungkin banyak anak muda mungkin senang sih dengan profesi ini, cuman merasakan butuh modal juga dan juga butuh skill. Nah, kenapa Bang Jiung bisa memilih usaha yang di bidang fotografi ini? Awalnya sih cuma sekedar hobi, Hmm. tapi jika hobi itu yang bisa menghasilkan, kenapa tidak gitu Iya. kan. Dan untuk para pemuda atau teman-teman yang misalkan punya, wah fotografi itu harus punya modal besar, punya dana besar kan. Tidak, itu salah. Terus modal minimalis juga bisa, asalkan kita mau berusaha gigih, terus belajar, pasti bakal terwujud apa yang kita cita-citakan. Oke, berarti intinya tuh kita tuh kalau emang kita suka hobi ya lanjutkan gitu ya. Iya. Nah terus Bang Jiung sendiri kan melihat kan di sini kan fotografer itu nggak cuma satu ataupun dua, banyak sekali gitu kan. Iya. Nah, persaingan pasar yang Bang Jiung rasain itu seperti apa gitu? Apakah susah, apakah gampang, atau gimana? Kalau untuk persaingan sih memang susah, tapi kalau misalkan kita mau berusaha pasti bisa sih. Mau bagaimanapun susahnya, untuk bersaing kita bisa. Jangan berpikir wah kita baru, kita tidak bisa melebihi orang yang sudah lama atau profesional gitu kan. Itu salah, tapi kita harus berusaha terus sampai idola kita tuh menjadi saingan kita. Oh gitu. Iya. Nah, di saat musim pandemi seperti ini gitu Bang Jiung, banyak sekali fotografer itu yang kehilangan arah dan bahkan dia ya mungkin bisa dikatakan gulung tikar kali ya. Nah itu Bang Jiung menyikapinya seperti apa tuh? Maksudnya apakah ada inovasi lain, apakah gimana gitu untuk mensiasati pandemi ini? Untuk mensiasati pandemi ini, strategi saya kan kalau lagi musim corona seperti ini kan otomatis prewedding, akad nikah itu sudah tidak bisa. Tapi saya mengincar untuk kaum muda yang dengan sosial media, seperti misalkan sosial media Instagram, otomatis kan anak muda lebih
sering mengupload foto, dan fotonya itu pengen semaksimal mungkin biar bagus lah gitu kan. Jadi saya mengincar photoshoot anak-anak milenial yang demen dengan sosial media. Jadi mengincar seperti itu karena setiap fotografer kalau lagi pandemi ini mungkin mati karena penghasilannya biasanya kebanyakan sering dari pre-wedding, akad nikah. Jadi saya mengincar kaum anak muda yang senang upload foto di Instagram. iya, senang Oke. foto di Instagram. Mungkin bisa dikatakan selebgram gitu ya. Iya. Nah, selain itu apa lagi itu? Ya. Yang diambil pasarnya gitu. Apakah mungkin pengusaha juga atau mungkin pedagang atau apa gitu? Semuanya sih, kaum anak muda, anak orang tua. Tapi kalau misalnya kita punya brand nih Bang Jung. Saya punya brand misalnya baju ataupun celana, bisa foto di Bang Jung. Bisa, itu disebutnya endorse biasanya. Oh gitu. Iya. Oh jadi misalnya oh gini para sahabat. Jadi kalau para sahabat punya usaha nih di bidang baju atau celana, sepatu ataupun topi ya pokoknya pakaian lah. Misalnya para sahabat pengen dipromosiin produknya melalui foto, bisa menggunakan jasa Bang Jiung. Bisa. Oh gitu. Jadi mungkin itu salah satu siasat di saat pandemi saat ini para sahabat. Jadi kita tidak mengandalkan prewed, nikahan ataupun resepsi, tapi kita mengincar kaum milenial yang hobi foto. Terus juga kita bisa, itu namanya photoshoot ya? Iya. Photoshoot, dan juga kita bisa menjadi fotografer bagi para sahabat yang punya usaha di bidang produk. Gitu ya Bang Jiung. Jadi foto produk jatuhnya ya? Iya. Foto Benar. produk. Nah, Bang Jiung, untuk harga sendiri Bang Jiung, itu gimana Bang Jiung? Kalau untuk harga sih jangan sebut nominal dah. Iya enggak, kita nggak Iya. gimana, cuman gimana untuk harga sendiri, apakah standar, apakah ada klasifikasinya atau gimana? Untuk misalkan Jiung Photograph itu standar, pasti semua kalangan bisa lah. Ya pokoknya kalau misalnya foto buat diupload di Instagram atau Snapgram itu beda lagi harganya dengan foto produk ya? Iya, beda. Beda lagi ya? Hmm. Kalau foto produk itu berapa persen di atasnya? Biasanya Dari kalau Snapgram? otomatis kalau foto produk kayak misalkan foto t-shirt, baju, hoodie gitu kan. Biasanya sih dari yang pemilik brand itu sama dia mengasih t-shirt, baju untuk kita yang promosikan, sama jasa foto. Oh gitu. Iya. Oh jadi kita juga dapat t-shirtnya juga gitu? Iya. Terus juga ada uang bensinnya juga gitu kita. Heeh. Oke. Nah para sahabat, di sini yang uniknya ini unik nih para sahabat. Tadi kita sebelum kita syuting nih, Bang Jiung bilang, Bang, gua ngedit fotonya nggak di laptop katanya gitu, tapi gua ngedit fotonya di HP. Nah ini unik para sahabat, ini unik. Kenapa? Karena hasil foto yang dari kamera, ya kan, kamera yang sahabat lihat nih, tapi dieditnya di HP gitu kan. Itu kan resolusinya besar, terus juga speknya besar, tapi kok bisa gitu ngedit di HP. Nah itu gimana Bang Jiung? Kok bisa gitu? Bang Jiung belajar otodidak atau gimana? Saya sih belajar otodidak, eksperimen sendiri, belajar sendiri. Mungkin masukan-masukan dari teman itu sering sih, emang itu dukungan, misalkan kayak gini sudah pas belum Kak, kayak gini sudah pas belum. Selesai edit biasanya saya minta masukan ke teman-teman saya gitu kan. Jadi walaupun biasanya banyak fotografer yang mengedit itu di komputer, tapi saya dengan media handphone. Tapi hasilnya Tidak kalah dengan yang sebagus komputer. Jadi semaksimal mungkin saya dibagusin, maksimal lah ya, maksimalnya disamain dengan hasil yang disamakan dengan hasil komputer. Jadi jangan berpikiran anggap wah editan handphone kurang bagus, lebih bagus editan PC. Tidak, itu salah. Karena terkadang banyak orang yang lebih bagus editan handphone dibanding editan laptop atau komputer PC. ya, karena itu kan tergantung skill juga para sahabat. Kalau skill kita minim, ya hasilnya juga minim. Kalau skill kita maksimal, hasilnya maksimal. Tinggal tergantung kita memilih yang mana. Dan kenapa Bang Jiung dia sering edit di handphone? Karena kaum milenial zaman sekarang
atau selebgram itu dia butuhnya cepat gitu. Iya. Dia butuhnya cepat, dia nggak butuh lama. Karena apa? Karena kebutuhan buat diupload di sosial medianya gitu. Ya kan Bang Jiung ya? Iya. Jadi misalnya fotonya sekarang, ya harus sekarang juga jadinya gitu. Jadi mungkin itulah alasan Bang Jiung kenapa dia menggunakan media handphone sebagai sarana untuk editnya. Gitu. Nah terus Bang Oji atau Bang Jiung nih, kenapa sih Bang Jiung atau Bang Oji memilih usaha itu, memilih usaha fotografi? Alasannya apa? Alasannya sih saya berawal dari hobi, jadi masukan dari teman-teman juga gitu kan. Saya berawal dari hobi foto itu memang dari kelas 2 SMK, yang awalnya saya cuman hobi-hobi foto sampai belum punya kamera sampai sekarang alhamdulillah punya kamera. Yang dari dulu saya cuma foto-foto sewa-sewa kamera, bayar-bayar kamera gitu kan. Saya tabung-tabungkan dari hasil itu, alhamdulillah sampai sekarang punyalah kamera sendiri dari hasil jadi payah hasil foto-foto, walaupun dulunya sering foto pakai kamera orang. Oh, Sewa lah. berarti dulunya Bang Oji itu menyewa kamera ke orang gitu ya? Iya. Buat menjalani usaha itu. Oke. Nah, berarti Bang Oji memulai usahanya ini dari nol. enggak, maksud dari kapan gitu? Dari tahun berapa? Kalau mulai usaha sih dari tahun 2019. Itu difokusin tuh. Iya. 2019. Oke, berarti belum lama ya. Cuman di balik belum lama ini, menurut Bang Oji pangsa pasar itu seperti apa? Gimana tuh? Bagus nggak untuk fotografi sendiri? Kalau untuk fotografi sih penilaian saya sih itu bagus sih. Terkadang banyak yang nilai sih, wah fotografi penghasilannya sedikit, tidak seperti pengusaha-pengusaha lain. Kalau yang belum tahu sih seperti itu sih pemikirannya. Tapi kalau misalkan sudah tahu dunia fotografi, itu kasarnya tuh hasil dari fotografi itu lebih besar daripada gaji UMR. Gaji orang kerja lah. Iya. Ya karena kan bahasanya sebaik-baiknya kita kerja itu lebih baik kita usaha. Iya. Walaupun untung kita sehari cuma 50.000, itu ada kebahagiaan, kebanggaan tersendiri Bang. Iya, apalagi kalau misalkan karya kita dipakai oleh orang itu kebanggaan sendiri, kita puas lah dengan karya kita itu. Nah, betul Bang. Nah, terus Bang Oji, omset dari usaha tersebut nih, omset dari usaha Bang Oji nih sebelum pandemi ada peningkatan nggak? Dari awal sampai sebelum pandemi ada peningkatan nggak? Dari awal terjun ke fotografi itu ada, tapi kita pandemi seperti ini mungkin menurun penghasilan omset karena semua tempat di lockdown, akad nikah di lockdown, tidak bisa. Tempat-tempat tempat apa namanya itu? Tempat-tempat spot untuk ya, foto ya. Juga ditutup, jadi susah untuk orang mau foto, misalkan foto-foto shoot. Dari spotnya. Dari spot seperti tempat wisata itu kan pasti tutup. Tapi kalau saya sih sebisa mungkin, walaupun tempat itu tidak bisa sekiranya misalkan jelek, kita setting semaksimal mungkin biar hasilnya bagus dan memuaskan, walaupun minimalis tempat, tidak harus tempat wisata. Oh, berarti mensiasati ya? Iya. Mensiasati untuk menjadikan tempat itu bagus lah backdropnya ya? Iya. Backgroundnya. Oke Bang Oji. Nah terus, oke lah para sahabat, Bang Oji dia ini seorang anak muda yang mempunyai inovasi, kalau saya sih inovasi ya, inovasi yang sangat bagus dan cemerlang. Karena di saat pandemi ini dia bisa tetap eksis dan tetap berjalan usahanya ini dengan cara mensiasatinya, dengan cara dia foto shoot selebgram, terus juga foto shoot produk. Ini bagi saya ini luar biasa ini pemikirannya, karena keren lah pokoknya. Nah, terus Bang Oji, pangsa pasar nih yang diincar sama Bang Oji nih ya, itu siapa aja sih? Apakah orang umum, apakah kaum milenial, apakah semuanya? Semua kalangan saya ambil semua, karena dunia fotografi itu tidak ada batasan kalangan, entah itu kalangan kelas bawah atau kelas atas, itu semua bisa. Semua bisa ya? Iya. Asalkan dia mau berusaha, siap, kita siap. Kalau misalnya dia mau dipoto, kita siap gitu ya? Iya. Nah, Bang Oji, banyak kan di luar sana fotografer yang mungkin udah profesional gitu. Iya. Nah, Bang Oji sendiri menyikapi itu gimana? Biasa aja kah? Apakah tertantang untuk terus belajar atau gimana?
Kalau saya sih, walaupun saya terjun baru di dunia fotografer dan banyak fotografer lama, itu malah menjadi acuan saya untuk bisa lebih pintar dari dia. Tapi tetap kita harus menghormati karena dia lebih dahulu dibanding kita. Oh gitu. Iya. Jadi kita tuh harus intinya itu kita saling menghormati, Saling juga menghormati, tetap terus belajar. tetap terus belajar, sharing, jangan takut Dan dia. jangan malu. Jangan malu, dia lebih lama nih fotografernya, kita baru terjun. Jangan malu itu, jangan, tetap optimis bahwa kita tuh bisa lebih bagus dari dia, itu acuannya. Oke. Nah, itu para sahabat. Jadi intinya kita jangan malu untuk terus belajar, terus juga jangan pesimis, tetap optimis. Terus kita terus belajar lah intinya. Terus belajar, dan bahkan jangan merendahkan gitu ya. Iya. Jangan merendahkan. Kalau misalnya ada anak baru nih yang baru megang foto kamera, terus kita rendahkan, jangan. Tapi kita kalau bisa kita kasih tahu ilmunya, kita sharing gitu ya. Kita dukung Kita untuk dukung. sama-sama berkembang. Nah, itu para sahabat. Jadi disinilah kelebihan kita. Kita harus selalu gotong royong dan terus selalu support ya. Nah, terus Bang Oji, sebenarnya banyak para sahabat yang pengen saya gali, cuman kayaknya nggak mungkin gitu kan kita gali semua gitu, dari sosok Bang Oji, sosok Bang Jiung yang ngomong nama itunya apa? Jiung fotografi. Nama ininya Jiung Fotograf. Jiung fotograf. Iya. Nah, itu menerima apa aja tuh? Yang menerima photoshoot, Terus? endorse, prewedding, akad nikah, bisa hubungi Jiung Fotografi. Iya. Nanti nomor teleponnya ada persahabat di pokoknya nanti ada, entah di atas, entah di bawah gitu kan, entah di deskripsi, pokoknya ntar ada. Nah, nggak cuma nomor handphone, tapi juga nanti ada hasil foto dari Bang Jiung di Instagram. Nanti saya kasih linknya di Instagram ya, biar para sahabat bisa mengkepoin atau kepoin nih. Dan juga Bang Jiung masih muda, dia belum nikah para sahabat. Nah, Bang Jiung, mungkin bisa di ini nggak Bang Jiung, omsetnya gitu, dari nominal gitu, omsetnya per bulan bisa berapa Bang Jiung? Sebelum pandemi ya? Kalau misalkan omset sebelum pandemi, misalkan satu akad pernikahan itu Enggak, bisa. kita 1 bulan aja, 1 bulan. Jangan 1 akad, 1 Oh. bulan. Kalau untuk 1 bulan sih, Dapatnya berapa kira-kira? Kisaran berapa? bisa melebihi gaji UMR lah, karena saya tidak bisa menyebutkan omset, nanti takutnya sombong, jadi Oke, sebelum kita merendah. kita tebak-tebakan. Iya. Tebak-tebakan mau. 7 juta nyampe? Nyampe. Iya, kalau sebelum pandemi. Sebelum pandemi nyampe 7 juta. Oke. Sebulan? Iya, sebulan. Paling Minimal kalau sebelum pandemi sih 3 juta, 2 juta dapat. 3 juta, 2 juta minimal. Iya. Berarti maksimal bisa sampai 10 jutaan. Bisa kalau misalkan rame sebelum pandemi. Pokoknya sebelum pandemi itu 10 juta nyampe. Kalau Oke, misalkan para ramai. sahabat. Ini dia sosok yang muda, terus berjiwa usaha, terus juga terus semangat dalam menjalaninya. Bayangkan para sahabat, di usia yang saat ini mungkin masih berapa? 21. 21 tahun, tapi dia udah mempunyai omset sebelum pandemi bisa sampai 10 juta, ya kan? Mungkin di saat pandemi sekarang berapa kisarannya? Ya, Kalau misalnya sebelum pandemi sampai 10 juta maksimal, kalau saat ini pandemi berapa? sekitar 2 juta lah. 2 jutaan. Iya. Turun drastis para sahabat ya. Kita maklum lah semua lini, semua bidang usaha lagi merasakannya ya. Jadi imbasnya tuh sampai ke fotografi juga ada imbasnya. Ya kita semoga dengan kejadian seperti ini kita bisa lebih lebih berinovasi lagi lah, dan juga kita berdoa semoga masa-masa sekarang ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Nah, Bang Jiung, Bang Oji, di sini saya persilakan Bang Oji untuk mempromosikan produk ataupun Jiung fotografnya. Silakan Bang Oji kepada sahabat. Untuk teman-teman yang misalkan mau photoshoot untuk diupload Instagram ataupun prewedding, akad nikah, bisa hubungi Jiung Fotograf atau ke Instagram jiung_walker. Yang mau misalkan belajar tentang cara ngedit foto di handphone by handphone, yang mau sharing bareng bisa hubungi di Jiung Walker atau Jiung Fotograf.
Udah gitu aja. Iya. Oke, para sahabat, saya juga pengen tahu juga nih, saya kepo juga nih. Sebenarnya yang dipoto sama Bang Oji tuh siapa aja sih selebgram yang pernah dipoto sama Bang Oji? Kenal nggak orang-orangnya? Biasanya sih kalau untuk selebgram kayak gitu tidak kenal dekat, tapi kenal lah. Kenal aja, Iya, tapi nggak kenal dekat. iya. Dan itu yang Bang Oji lihat followersnya di atas berapa biasanya? Biasanya di atas ada yang 10K ke atas, ada yang 12K, 15K ke atas. Pokoknya ya. 10K ke atas lah ya. Iya. Nah, yang mungkin baru punya followers 2K ataupun 3K bisa juga ya? Bisa, karena untuk jadi misalkan untuk selebgram itu tidaklah harus berwajah cantik ataupun menarik, karena walaupun kita misalkan kalau di dunia foto untuk menjadi eksis di Instagram itu tidak harus mempunyai wajah yang menarik, yang penting kita mau berusaha aja lah untuk sering-sering ini sharing gitu kan, Upload. belajar upload hasil karya kita, otomatis kan orang bakal melihat, wah ini hasil dia nih bagus nih, kita wah boleh nih saya ikutin, nah pasti otomatis orang follow kita gitu kan. Kita ini belajar sharing kayak gitulah. Ya intinya kalau para sahabat yang ingin menggunakan jasa Bang Jiung dengan followersnya mungkin baru 2K ataupun 3K bisa. Jadi gini para sahabat, kita nih sebagai, misalnya kita sebagai, sebutnya tuh saya lupa tuh, pokoknya kita sebagai si pengupload foto nih, kita nggak punya kamera tapi kita pengen eksis nih, pengen eksis dan juga pengen fotonya bagus maksimal dengan cara menggunakan kamera foto gitu kan. Kita bisa menggunakan jasa Bang Jiung. Mungkin Bang Jiung ini bisa menggunakannya itu biasanya berapa kali foto tuh kalau misalnya kita foto dia, berapa kali shoot? Kalau di tergantung fotografer sih, biasanya ada yang fotografer yang tergantung foto dapat berapa foto. Kalau di saya sih free foto durasi 6 jam. Jadi bisa dapat 200 foto, 250 foto kalau misalkan durasi 6 jam masih ada. Banyak banget. Iya, Dan itu diedit. itu diedit melalui handphone. Diedit Iya. tuh 6 jam durasi bisa sampai 200 foto, 200 shoot. Iya, Itu diedit di handphone. Banyak banget persahabat, 200 itu maksimal apa minimal? itu tergantung si yang apa sih namanya, yang pakai jasa foto kita. Jadi kadang ada yang foto 200 foto, 250 foto ada. Iya, yang penting kalau misalkan dia mau bergaya dan berpose, siap nahan gerak lama mungkin bisa. Pokoknya durasinya 6 jam. Iya, durasi 6 jam bebas foto. Bebas foto. Iya, tidak dipatok foto dapat 40 foto, 30 foto. Dan itu harganya berapa itu? Ratusan kah, jutaan kah, atau puluhan ribu kah? Harganya bisa langsung di DM aja ke Jiung atau di Walker. Itu dia bersahabat. Ini marketingnya bagus nih bersahabat. Di saat saya menanyakan mengkepoin, tapi dia langsung mengalihkan ke DM. Bagi para sahabat yang ingin menggunakan Bang Jiung, ini bisa langsung DM aja ke dia ya, untuk lebih jelasnya gitu. Karena 6 jam, durasi 6 jam bisa mendapatkan foto 200 sampai 300 foto dan itu free ya. Iya. Dan para sahabat bisa menguploadnya ke Instagram bisa sampai sebulan tuh 2 bulan itu. Setiap hari bisa upload 2, kalau bisa 200 foto berapa tuh? Bisa sebulan 2 bulan kan? Masya Allah, para sahabat, Bang Jiung ini masih muda, terus juga dia semangatnya tinggi, terus juga berwirausahanya tinggi. Pasti banyak cewek-cewek yang mendekatinya gitu kan. Enggak, masih jomblo ngomong. Masih? Oh, masih gak? Alhamdulillah masih. Oke para sahabat, Bang Jiung ini masih jomblo ternyata. Bagi para sahabat yang ingin kepoin dia, yang ingin coba ngelobi dia gitu, silakan para sahabat DM aja ke Instagramnya. Oke Bang Jiung, mungkin kita sampai di sini saya Bang Jiung perjumpaannya. Semoga para sahabat bisa mendapatkan semangat Bang Jiung gitu kan, bisa ditiru oleh para sahabat, karena di saat-saat seperti ini yang paling utama tuh kita usaha gitu kan, berwirausaha. Kalau berwirausaha tuh walaupun kita cuma untung 10.000 20.000 itu ada kebanggaan tersendiri gitu kan.
Dan juga apalagi kita masih muda gitu, kita masih muda, kita masih sehat, masih semangat. Kenapa enggak? Karena kalau misalnya kita kerja kan kita ada apa sih namanya, ada terpatok sama waktu, terus juga terpatok sama peraturan kantor, juga banyak lah pokoknya peraturan-peraturan di tempat kerja. Tapi kalau kita usaha, kita membuka usaha sendiri, kita berwirausaha, itu nggak ada patokan-patokan, nggak ada peraturan itu semuanya. Maka dari itu, mari kita jadikan semangat Bang Jiung ini sebagai semangat untuk kita terus berkarya dan terus membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi Bang Jiung ya? Iya. Ya kan? Oke para sahabat, cukup sekian sampai di sini perjumpaan kita. Sebelum pamit, jangan lupa para sahabat klik tombol subscribe untuk saya lebih semangat upload video yang edukatif, inspiratif, dan juga membuat para sahabat semangat dalam berkarya. Oke Bang Jiung, saya Oni Saputra. Saya Jiung. Jiung apa? Jiung fotograf. Jiung apa? Jiung apa nih? Jiung Walker apa Jiung fotograf? Jiung fotograf. Jiung fotograf. Terima kasih para sahabat. Semoga para sahabat dilindungi dan juga selalu sehat walafiat di saat musim pandemi ini. Tetap di rumah aja. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.